Bingung memilih HP 3 jutaan antara yang jago gaming atau kamera oke? Tenang, Anda tidak perlu memilih karena keduanya bisa Anda dapatkan. Di riset spesial awal tahun ini, kami telah mengumpulkan 7 rekomendasi terbaik yang menawarkan spesifikasi di luar harga. Salah satunya bahkan memiliki otak dengan skor Antutu 1,6 juta, mendekati kelas flagship. Video ini akan menjadi panduan lengkap, dari analisis layar yang nyaman untuk mata, performa yang lancar untuk multitasking, hingga kamera yang siap mengabadikan momen. Saksikan hingga akhir untuk menemukan HP yang paling cocok dengan gaya hidup Anda. 1. iQOO Z10R 5G. Baterai super cepat dan tahan segalanya. Kalau lo benci ngecas lama, tapi takut HP kehujanan, iQOO Z10R 5G ini jawabannya. Dia kayak tentara yang punya stamina nggak habis-habis, plus persenjataan charging super cepat. Layar 6,77 inci AMOLED Full HD plus 120 Hz dengan brightness puncak 1800 nits. Buat main game atau scroll TikTok di bawah terik matahari, nggak ada lagi drama layar gelap. Warna tajam, responsif, dan smooth. Performa ditenagai chipset MediaTek 7400 yang solid untuk gaming populer. Skor Antutu V10-nya sekitar 717.000 poin. Dilengkapi dengan konfigurasi RAM dan storage tertinggi 12 GB plus 256 GB tanpa slot micro SD. Jadi buat nyimpan banyak game atau file berat cukup lega. Kamera, sensor utama 50 MP yang bisa ngerekam video 4K at 30 fps, didukung kamera depan 32 MP yang jernih banget untuk video call atau selfie casual. Baterai dan charging, ini kunci utamanya. Kapasitas 6.500 mAh itu udah gede, tapi yang bikin wow adalah fast charge 90 watt. Dalam waktu istirahat sebentar, baterai yang hampir kosong bisa terisi penuh. Nggak perlu khawatir kehabisan daya. Fitur tambahan, sertifikasi IP68 dan IP69 menjamin ketahanan terhadap air, debu, dan bahkan semprotan air bertekanan. Fingerprint sensornya ada di bawah layar, dan yang manis, dia langsung pakai Android 15 dari sananya. Kesimpulan gue, iQOO Z10R 5G adalah paket tahan banting yang sempurna. Cocok banget buat lo yang aktivitasnya high mobility, sering outdoor, dan gak punya waktu lama buat ngecas. Dengan baterai besar, charging super cepat, dan ketahanan ekstrim, HP ini adalah partner kerja atau traveling yang reliable. Dua, Oppo A6 Pro 5G, powerbank berjalan. Kalau angka 7.000 bikin lo bergidik, ini HP yang lo tunggu. Oppo A6 Pro 5G ini fokusnya single-minded, bikin lo lupa sama colokan charger selama berhari-hari. Layar 6,57 inci AMOLED Full HD plus 120 Hz dengan brightness 1400 nits. Pengalaman nonton dan scroll medsos udah nyaman banget dengan panel AMOLED. Performa menggunakan Dimensity 6300, chipset 5G yang solid untuk kebutuhan harian. Skor Antutu V10-nya sekitar 550.000 poin. Dengan pilihan RAM dan storage tertinggi 12 GB plus 256 GB, dan yang penting ada slot micro SD, ini cocok buat yang butuh kapasitas gede tanpa batas. Kamera, sensor utama 50 MP dengan kemampuan rekam video 1080p at 60 fps yang smooth, cukup untuk dokumentasi harian. Baterai dan charging, inilah legendanya. Kapasitas 7.000 mAh dengan fast charge 80 watt. Ini combo yang sangat langka. Bayangin, baterai segede ini masih didukung charging yang sangat cepat. Lo bisa jadi powerbank berjalan buat teman. Fitur tambahan, sertifikasi IP69 dan MILSTD menjamin ketahanan terhadap elemen kasar. Jadi meski baterainya besar, HP ini tetap tangguh. Kesimpulan gue, Oppo A6 Pro 5G adalah jawaban definitif untuk battery anxiety. Dengan 7.000 mAh, HP ini bisa jadi investasi buat lo yang super sibuk atau sering di daerah yang susah colokan. 3.
Samsung Galaxy A26 5G, si Android tangguh jangka panjang. Buat lo yang cari HP serius dari brand ternama yang bisa dipakai 5 tahun ke depan, ini dia kandidatnya. Samsung Galaxy A26 5G itu kayak investasi aman dengan jaminan software super panjang. Layar 6,7 inci Super AMOLED Full HD Plus 120Hz dengan proteksi Gorilla Glass Victus Plus dan brightness 1200 nits. Kualitas warna khas Samsung yang memukau, dan layarnya kini lebih tahan gores. Performa, chipset Exynos 1380 memberikan keseimbangan performa dan efisiensi. Skor AnTuTu V10-nya sekitar 594.000 poin. Dengan pilihan RAM dan storage tertinggi 8GB plus 256GB, dan yang penting ada slot hybrid microSD. Kamera, triple kamera dengan utama 50MP plus OIS atau stabilisasi optik. Ini fitur premium yang jarang di harga segini. Ditambah lensa ultrawide 8MP, jepretan jadi stabil dan luas. Baterai dan charging. Baterai 5000 mAh dengan fast charge 25 watt, cukup untuk sehari penuh, walau chargingnya lebih santai dibanding rival. Fitur tambahan, sertifikasi IP67, side-mounted fingerprint, dan yang paling utama, Samsung Knox Vault untuk keamanan data dan jaminan update software hingga 6 tahun. Ini nilai jual terkuatnya. Kesimpulan gue, Samsung Galaxy A26 5G adalah HP untuk thinker long term. Lo nggak cuma beli hardware, tapi juga beli jaminan keamanan dan update yang nggak putus-putusnya. Realme P3 5G, all-rounder sang pencerah. Kalau lo sering berurusan dengan matahari dan butuh performa serba mumpuni, Realme P3 5G ini sahabat yang tepat. Layarnya benar-benar jadi senjata rahasia di siang bolong. Layar 6,67 inci AMOLED Full HD Plus 120Hz dengan brightness puncak 2000 nits. Ini level flagship. Di luar ruangan seterik apapun, konten di layar tetap jelas dan warna tidak luntur. Performa, Snapdragon 6 Gen 4 membawa performa yang sangat kompetitif. Skor AnTuTu V10-nya mencapai 750.000 poin, dengan konfigurasi RAM dan storage mentok di 12GB plus 256GB dan ada slot hybrid. Kamera, sensor utama 50MP dengan OIS yang bisa rekam video 4K at 30fps. Hasil jepretan malam hari atau video jauh lebih stabil. Baterai dan charging, 6000 mAh dengan fast charge 45 watt. Ada juga fitur bypass charging yang keren buat gamer, biar main game lama nggak bikin baterai panas. Fitur tambahan, sertifikasi ketahanan lengkap, IP66, IP68, IP69, dan under display fingerprint. HP ini siap ajak berpetualang. Kesimpulan gue, Realme P3 5G adalah all-rounder terbaik yang menawarkan sedikit dari segala hal premium. Layar super terang, performa tangguh, kamera stabil, dan ketahanan air. Cocok buat kaum urban yang aktif. Motorola Moto G57 Power 5G, speaker jagonya, dan performance sleeper. Jangan terkecoh sama namanya yang power cuma soal baterai. HP ini ternyata jago diam. Motorola Moto G57 Power 5G ini adalah paket komplit multimedia yang ngejutin di bagian performa. Layar 6,72 inci LCD Full HD Plus 120Hz dengan brightness 1050 nits. Walau LCD, kualitasnya bagus dan smooth. Dilindungi Gorilla Glass 7i. Performanya, disinilah kejutannya. Chipset Snapdragon 6S Gen 4 ternyata jago banget. Skor AnTuTu V11-nya melesat ke sekitar 860.000 poin. Konfigurasi tertingginya adalah 8GB RAM dengan boost plus 256GB storage. Performanya benar-benar di atas rata-rata segmen. Kamera dual kamera 50MP plus 8MP dan kamera depan 8MP. Cukup untuk kebutuhan harian. Baterai dan charging, sesuai namanya, dia bawa baterai raksasa 7000 mAh dengan charging 30 watt, combo abadi. Fitur tambahan, inilah surganya pecinta multimedia.
stereo speaker dengan Dolby Atmos, jack audio 3,5 mm, sertifikasi IP64 dan MIL STD 810H, dan yang manis, langsung pakai Android 16. Lengkap banget. Kesimpulan gue, Motorola G57 Power 5G adalah dark horse. Dari luar kayak HP baterai biasa, tapi dalamnya punya performa kencang dan spesialnya ada di audio. Cocok banget buat kalian yang doyan banget nongkrong sambil dengerin musik atau maraton series, tapi sekaligus butuh power untuk sesekali main game berat. Tecno Camon 40 Pro 5G, mesin 4K 60 fps di tangan. Buat lo calon content creator dengan budget terbatas, lihat ke sini. Tecno Camon 40 Pro 5G ini bawa kemampuan videografi yang biasanya cuma ada di HP jauh lebih mahal. Layar 6,78 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz dan brightness 1300 nits. Smoothness level dewa untuk gaming dan scrolling. Performanya chipset MediaTek 7300 sangat capable. Skor AnTuTu V11-nya mencapai 900.000 poin. Pilihan RAM atau storage tertinggi 12GB plus 256GB tanpa slot microSD bikin multitasking dan penyimpanan file 4K nggak jadi masalah. Kameranya ini jantungnya. Kamera belakang 50MP OIS plus 8MP ultra wide yang bisa rekam 4K at 60 fps. Kamera depannya juga gila, 50MP dengan rekaman 4K at 30 fps. Jarang banget. Baterai dan charging 5200 mAh dengan fast charging 45 watt. Cukup untuk seharian syuting konten. Fitur tambahan IP68 atau IP69, stereo speaker, infrared remote, under display fingerprint, dan fitur AI keren seperti Circle to Search. Softwarenya dijanjikan dapat 3 major updates. Kesimpulan gue, Tecno Camon 40 Pro 5G adalah senjata rahasia content creator pemula. Infinix GT30 Pro 5G, The Performance Beast, 1,6 juta AnTuTu. Ini dia, raja baru HP 3 jutaan yang gak ada lawannya. Infinix GT30 Pro 5G itu kayak memasang mesin sport car ke dalam bodi sedan ekonomis. Performanya bikin semua HP di list ini terlihat biasa. Layar 6,78 inci AMOLED dengan resolusi 1.5K, lebih tajam dari FHD+, dan refresh rate 144Hz. Brightness puncaknya 4500 nits, angka gila yang belum ada tandingannya. Performanya inilah sumber kekuatannya. MediaTek Dimensity 8355 Ultimate. Skor AnTuTu V11-nya adalah 1.638.246.000 poin. Ini level flagship. Pilihan konfigurasi tertinggi 12GB RAM plus extended plus 512GB storage, UFS 4.0. Benar-benar monster. Kameranya 10 sensor 108MP plus OIS yang mampu rekam 4K at 60 fps. Hasilnya detail dan stabil. Baterai dan charging 5500 mAh dengan fast charging 45 watt. Dan ini yang bikin makin wah, ada wireless charging, fitur langka di kelas ini. Fitur tambahan, shoulder triggers, L1R1 Physic, RGB LED Cyber Mecha di belakang, motor getar X-Axis, stereo speaker, dan IP64. Ini HP gaming dengan semua atributnya. Kesimpulan gue, Infinix GT30 Pro 5G adalah beast yang menghancurkan batasan segmen. Kalau lo adalah hardcore gamer yang nggak mau kompromi soal FPS dan grafis, atau power user yang ingin semua terasa cepat, inilah satu-satunya pilihan. Dengan skor AnTuTu 1,6 juta, ini adalah HP dengan nilai performa per rupiah terganas di pasaran saat ini. Nah, dari semua spek dan benchmark tadi, mana yang lebih penting buat kalian? Performa tinggi atau fitur yang pas dengan kebutuhan sehari-hari? Komen di bawah pendapat kalian. Like dan subscribe selalu dihargai. Sampai ketemu lagi.